dan apa saya juga sekretaris juga merasa kecewa. Lalu pertanyaan inti yang diberikan oleh Pak itu adalah apa tindakan LPKPK Polda Kalbar terhadap Koncak yang diduga seperti tidak menghormati atau menyepelekan kegiatan sebesar ini. Mungkin itu ya Pak Dewi. Kami, khususnya saya dengan Pak Sukahar, karena anggota lain kita perlu memahami dan koordinasinya saya hanya 2 orang untuk sementara ini. Insya Allah kami akan mengambil satu langkah atau kebijakan tindakan sesuai dengan ADART setelah kami mengikuti rakernas nanti. Sebenarnya untuk sekarang kami sudah bisa melakukan tindakan. Cuman kami melihat etika dari Komnas ini sepertinya mendukung apa yang dilakukan oleh Koncak, sehingga ada bahasa siapa yang dekat itu sedikit dipermudah tanpa melihat bahwa yang dekat itu jabatannya di bawah. Jadi fungsi Komda untuk sementara ini saya pribadi dan saya sudah koordinasi dengan Pak Sukahar dianggap seperti tidak ada Komda Kalimantan Barat. Jadi itu yang akan kami angkat, kami bicarakan di Rakernas 3 nanti. Sehingga keputusannya adalah di Rakernas 3 nanti apa yang menjadi jawaban Komnas seandainya mereka menjawab mau apa yang menjadi usulan kami bahwa kami difungsikan sebagaimana sesuai ADART, dan apabila ada Koncak yang langsung ke Komnas kami mohon untuk koordinasinya ke kami dulu ke Komda. Seandainya itu tidak disetujui, kemungkinan Komda Kalimantan Barat khususnya LPKPK yang ada di Kalimantan Barat sulit untuk maju. Nah itu. Sehingga apa yang dipertanyakan Pak Peru bukan kami tidak bisa mengambil tindakan. Saya pribadi mungkin yang sudah mengetahui sepak terjang dari awal, mengetahui sedikit sifat-sifat daripada ketua Koncak, sebenarnya sudah bisa mengambil tindakan. Cuman yang saya khawatirkan terjadinya bentrok begitu kita mengambil tindakan, ada bahasa kedekatan orang Koncak dengan Komnas, sehingga kebijakan kita yang murni sesuai ADART terbantahkan oleh kedekatan KKN dalam hal ini, sehingga jadi timbul nanti istilahnya ya namanya kita manusia memberikan satu kebijakan atau tindakan dibantah dengan yang tidak logika dengan adanya kedekatan. Dan itu akan timbul satu debat usir yang tidak akan selesai. Jadi makanya jawaban yang saya berikan kepada Pak Peru, insya Allah setelah keputusan Rakernas 3 nanti, insya Allah kami akan memberikan bukan juga tindakan, tapi ada tindakan Komda mengatasi permasalahan yang ada di Koncak. Yang jelas kemarin saya termasuk di Pak Peru juga Komda Koncak Sanggau yang termasuk yang akan kami perbaiki karena masukan-masukan yang ada kepada Komda. Tetapi alhamdulillah setelah ada acara di Sanggau kemarin kita mengetahui bahwa begini kedudukan Koncak Sanggau. Nah, jadi lalu kemudian masalah di Koncak Melawi dan Koncak Sintang dan Kapos Hulu. Memang diduga rata-rata mereka itu di atas kertas strukturnya benar ada pengurus, tapi kayaknya hanya di atas kertas yang mana orangnya itu kita tidak tahu. Jadi strategi kami untuk setelah Rakernas, saya punya ide dan sudah dikoordinasikan dengan Mas Sukahar. Setiap struktur pengurusan atas nama si Ahmad atau si Ani, si Budi, dia wajib mencantumkan nomor HP di struktur itu dengan menampilkan pas foto. Jadi di situ tidak akan bisa lagi hanya atas nama. Di situ ada nomor HP. Seandainya tidak aktif, kami bisa menegur ketua Koncak, oh tidak aktif ini. Tujuan kami bukan untuk intimidasi atau intimidasi kepada ketua ini, tetapi kami ingin melihat apa benar ini pengurusnya 5 orang, benar nggak 5 orangnya ada. Itu langkah kami.
Jadi kembali ke pertanyaan Pak Beru itu, insya Allah setelah Rakernas kami akan mengambil langkah atau tindakan untuk para koncak yang diduga merasa hebat karena kedekatannya dengan Komnas. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari ketua menambahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Beru. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak Maslan ke wakil ketua Koncak Kubaya. Yang pertama, masalah Rakernas 3. Apa yang akan Komda bahas di sana? Itulah yang saya sampaikan tadi, penambahan dari saya bahwa tujuan kita di sini, kalau rencana kerja atau langkah jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang itu tidak seberapa penting. Yang paling utama adalah kita membahas keberangkatan Rakernas 3, lalu kemudian masalah iuran 500.000 dan apa titipan para koncak untuk kami sampaikan ke Komnas. Itu tujuan kami Komda untuk melaksanakan rakerda ini. Itu yang paling utama. Jadi kami ingin menampung permasalahan yang dihadapi Koncak, kendalanya apa, dari masalah struktur pengurus atau administrasi atau apa-apa bla bla bla. Disinilah maksud kami disampaikan dan menjadi catatan kami. Insya Allah kami sampaikan di Rakernas nanti. Insya Allah saya atau Pak Sekar yang akan berdiri di podium untuk menyampaikan keluhan khususnya permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. Para koncak termasuk kami Komda. Nah itu yang akan untuk pertanyaan pertama, apa yang akan Komda bahas di sana. Karena kalau Komda mempunyai pertanyaan, unek-unek ataupun apapun yang akan kami lemparkan nanti di Rakernas, itu khusus Komda kami sudah punya. Tetapi kami tidak bisa menampung seandainya karena ini tidak hadir, kami tidak bisa menampung nih. Apa keluhan Koncak? Nah, apa permasalahannya? Apakah kurangnya di sini? Atau seperti Pak Beru tadi menyatakan mungkin menginginkan ketegasan kami Komda, tetapi saya sudah menjawab bahwa kami bukan tidak bisa tegas, tetapi kami merasa tidak sebegitu dianggap oleh Komnas. Apakah Komnas tidak menganggap ataupun ya dalam tanda kutip ada juga bahasa takut untuk berhubungan langsung dengan kami, karena saya yang memang dari awal Kalimantan Barat ini sudah tahu karakter saya orangnya. Nah, dengan Pak Sukahar dia mungkin sudah tahu. Jadi yang sampai sekarang jadi pertanyaan kami sehingga kami tidak bisa mengambil tindakan. Kami merasa Komda ini tidak dianggap oleh Komnas, sehingga kami bisa menjawab ini setelah Rakernas 3. Apa jawaban ketum sendiri ataupun Komnas, khususnya Kalimantan Barat. Lalu tadi pertanyaan yang satunya, mengapa tidak ada seperti etika baik daripada Koncak? Nah, sebenarnya itu yang bisa menjawab Koncak itu sendiri. Koncak itu sendiri yang menjawab, karena yang tidak hadir ini malah yang pertama mengatakan siap untuk hadir. Lalu masalah yang alasan yang disebutkannya, saya tidak, kita punya alasan seperti itu sah-sah saja seperti Malawi. Rasanya tidak mungkin tidak bisa mengutus satu orang. Alasannya Pak Heri katanya memang mertuanya sakit dan memang Pak Heri termasuk dualisme yang berbeda dengan ada 3 orang itu Pak Gunawan dan Pak Denny dan Pak Bagus. Pak Heri itu di luar itu ada kita udah tahu keluhan-keluhan yang mereka. Itu rasanya secara logika tidak mungkin. Cuma Pak Bagus memang kurang praktik menjawab ke Komda. Itu tapi menjadi catatan saya, nanti ada langkah atau tindakan setelah Rakernas. Itu khusus seperti Melawi, seperti Sintang. Kecurigaan kami, mengapa Bu Eka seperti itu, dia tidak bisa hadir dan menyebutkan benarnya begini-begini. Saya mendapat masukan bocoran bahwa itu hanya di atas kertas pengurusnya. Jadi hanya dimasukkan di atas kertas dan foto yang dikirim. Mungkin Koncak tahu beberapa waktu yang lalu saya minta adanya pas foto dan KTP ya, KTP. Itu tujuan saya pas foto tidak pernah dilakukan oleh
Komda sebelumnya, karena saya ingin membuktikan bahwa pengurusnya benar, ada pengurusnya gitu, bukan hanya si Ahmad, tapi orang yang mana kita tidak tahu. Ya, dan ini nanti setelah rakernas saya akan mengatakan wajib mencantumkan nomor HP. Nah gitu, wajib mencantumkan nomor HP. Lalu cerita Kaposulu, saya ceritakan kronologis yang sejak Japri bahwa katanya ada perwakilan yang diutusnya ke sini, tapi sampai kegiatan ini tidak hadir. Nah, jadi saya anggap pun Kaposulu agak jauh lah ya. Cuman antara dia mengatakan bahwa akan hadir dengan realisasinya tidak ada, itu satu minus lah gitu ya. Lalu Sambas ini lebih parah lagi. Parahnya begini, dia mengatakan masalah dana. Pengurus Sambas itu kalau dari SK itu